Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pada geometri analitik ruang. Di sini saya sudah membuat 10 soal ya teman-teman. Langsung saja, di sini kita akan menjawab. Untuk soal yang pertama, diberikan titik A 201, B 42 min 3, C min 2 min 3 2. Nah, titik ini untuk soal nomor 1 dan sampai nomor 3 teman-teman. Nah, yang pertama ini kita disuruh membuat grafik. Nah, yang kedua, proyeksikan ke bidang XOZ. Dan yang ketiga, di titik ini kita akan proyeksi ke sumbu X. Nah, langsung saja nomor 1 kita akan menggambar grafiknya ya teman-teman. Di sini sudah ada grafiknya. Mari kita hitung titik-titiknya. A yaitu 2, 0, 1. Nah, ini tuh 2 itu X, 0 Y, dan 1 ini Z ya teman-teman. Langsung saja, X-nya 2, ini X, 2, Y-nya 0, ini 2, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Nih, X-nya di 2, Y-nya 0 berarti sini ya teman-teman, Z-nya 1. Setelah ini, kita tarik dari X, tarik ke Z. Nah, itu merupakan titik A. Yang kedua, sekarang kita akan mencari titik B, 4, 2, dan min 3, di mana X-nya 4. X-nya 4 ini. Y-nya 2, dan Z-nya min 3. Nah, jika seperti ini, kita tarik dulu X dan Y-nya. X-nya kita tarik, Y-nya juga kita tarik. Nah, sudah nih ke titik min 4. Ini kan Z-nya min 3. Berarti kita tarik 3 satuan ke bawah karena minus 3. 3 satuan ke bawah berarti 1, 2, 3. Nah, ini merupakan Z. Nah, jadi titik Z-nya ini kita tarik 3 satuan ke bawah. Yang C yaitu min 2, min 3, dan 2. Dimana X-nya min 2. Nih, X-nya min 2. Y-nya min 3. Dan Z-nya 2. Kita temuin dulu. Sebentar. Kita temuin dulu ya teman-teman titiknya. Nah, jika seperti ini, Z-nya di berapa? Z-nya di 2. Jadi, ini kan pertemuannya di angka 3 nih. Kita tarik 2 satuan. 1, 2. Nah, jadi titik Z-nya di angka 5. Kenapa di C kita tarik satuannya ke atas, sedangkan di B kita tarik satuannya ke bawah? Karena tandanya ya teman-teman, di B ini kan 42 min 3. Nah, Z-nya ini bernilai negatif, jadi kita tarik ke bawah, karena yang bernilai negatif itu di bawah. Sedangkan di yang C itu bernilai positif, jadi kita tarik ke atas. Bisa dimengerti ya teman-teman nomor 1. Nah, sekarang kita mengerjakan soal nomor 2, yakni proyeksi ke bidang XOZ. Nah, jika kita akan memproyeksi ke bidang XOZ, maka
kita akan memisalkan Y sama dengan 0. Kalau ini kan A doang. Kalau proyeksi ke bidang X, O, Z menjadi A aksen. Jadi di A-nya itu ada kayak tanda kutip gitu teman-teman. Nah, itu namanya A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, tadi kan soalnya di titik 201 42 min 3 min 2 min 3 2. Nah, jika kita memproyeksikan ke bidang X, O, Z, tadi kan sudah dijelaskan Y sama dengan 0. Jadi A aksennya yaitu berapa? X-nya berapa? X-nya 2. Tetap ya X-nya. X-nya 2, Y-nya 0, memang 0, dan Z-nya 1. B aksen, nah, B aksen, X-nya berapa? X-nya 4. Kita tulis 4. Y-nya berapa? Di sini kan Y-nya 2. Nah, jika kita memproyeksi ke bidang X, O, Z, maka Y-nya ini kita ganti dengan 0. Nah, dan Z-nya min 3. C aksennya berarti min 2, 0, 2. Nah, gitu ya teman-teman. Jika kita proyeksi ke bidang X, O, Z, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gambarkan sama seperti ini tadi. Kita gambarkan sama ya teman-teman. 201 40 min 3 min 202. 201 403 min 202. Nah, kita akan mencari titik A aksennya dulu, di mana X-nya itu 2, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Z-nya 1. Titik 2-nya di sini, Y-nya 0 di sini, dan Z-nya 1. Nah, kita tarik. Nih. Jadi ini merupakan titik A aksen. Yang kedua yaitu B 40 min 3. X-nya 4. Di sini, Y-nya 0. Z-nya min 3, berarti di sini. Langsung saja kita tarik. Nah, titik B di sini, B aksen. Sekarang kita akan mencari C aksen. Min 2, 0, 2. X-nya min 2. Y-nya 0, Z-nya 2. Nah, kita tarik saja. Sudah. Sekarang kita akan memproyeksikan ke sumbu X. Nah, kalau memproyeksi ke bidang X, O, Z, itu Y-nya sama dengan 0. Kalau proyeksi ke sumbu X, maka yang ada nilainya itu cuma X-nya aja teman-teman. Jadi, Y sama Z-nya ini bernilai 0. Y dan Z sama dengan 0. Nah, jadi aduh, jelek sekali nolnya. Nah, jadi Y dan Z ini kita beri nilai 0.
Nah, berarti tadi kan 201, 40 min 3, min 202. Berarti menjadi 200, 40 min 3, min 200, 400, min 200. Gitu ya teman-teman. Nih, menjadi 200, 400, min 200. Dan kalau kita proyeksi ke sumbu X ini akan menjadi A aksen. Nah, kalau kita proyeksi ke sumbu XOZ kan jadi A aksen. Nah, kalau proyeksi ke sumbu X menjadi A aksennya 2 kali. Nih, seperti tanda ini nih. Aksennya 2 kali ya, teman-teman. Langsung saja kita gambar lagi grafiknya X-nya 2. Karena ini Y sama Z-nya 0, jadi kita langsung ke X aja ya, berarti garisnya. Sini X-nya 2. X-nya 2. B-nya 4. Z-nya min 2, C-nya min 2 maksudnya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mudah ya untuk menggambar grafik proyeksi ke bidang XOZ dan proyeksi ke sumbu X. Sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Sebuah kafe memiliki koordinat denah 20 dengan sistem sumbu X yang berada di kanan dan sumbu Y berada di depan dan Z. Nah, seorang pelayan ini berada di titik A 3, 5, 5 di lantai 2. Sedangkan temannya berada di titik B yaitu 2, 2, 3 berada di lantai 1. Hitung jarak lurus udara antara kedua petugas tersebut. Nah, di sini kita akan menjawab. Yang pertama, kita akan mencari jarak lurusnya dulu, yaitu titik-titiknya dulu. Titik A-nya berapa tadi? 355. Kita tulis di sini. 355. Dan titik B 233. Nah, setelah itu, setelah diketahui titik A yaitu 355 dan titik B 223, kita akan menghitung kuadrat selisih. Nah, di mana selisihnya yaitu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Di mana ini merupakan X1, Y1, dan Z1. Sedangkan ini merupakan X2, Y2, dan Z2. Langsung saja X2 dikurang X1 yaitu 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 hasilnya minus 1. Sekarang 2 Y2 dikurang Y1 yaitu 2 dikurang 5 sama dengan minus 3 dan 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Nah, jika sudah diketahui selisihnya berapa, maka sekarang kita akan mencari jarak 3 dimensi dulu. Nah, rumus jarak yaitu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, selisihnya tadi kan udah diketahui nih, X2 dikurang X1 min 1 nih. Kita masukin saja, min 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Menjadi akar dari 1 ditambah min 3 kuadrat yaitu 9 ditambah 4. Nah, 1 ditambah 9, 10 ditambah 4 yaitu 14. Nah, akar dari 14. Nah, berarti jarak
jarak lurus antara kedua petugas tersebut yaitu akar dari 14. Nah, akar dari 14 ini berapa meter? Akar dari 14 ini yaitu 3,74 meter. Soal nomor 5, persamaan datar melalui titik P 2, 2, 4 sejajar dengan bidang yang melalui titik 2, 3, 2, 1, 2, 2, dan 4, 0, 0. Di sini kita misalkan 2, 3, 2 ini yaitu X, ini X. Ini Y. Dan ini Z. X-nya yaitu 2, 3, 2, Y 1, 2, 2, Z 4, 0, 0, ini 1, 1, 1 gitu ya, sama dengan 0. Nah, cara mencarinya gimana? Baris pertama dikurang dengan baris kedua, baris kedua dikurang dengan baris ketiga, baris ketiga dikurang dengan baris keempat. Baris keempatnya dikurang sama baris keberapa? Nah, baris keempatnya nggak usah dikurang karena nggak bisa lagi ya, nggak punya baris kelima. Jadi cukup baris pertama dikurang baris kedua dikurang baris ketiga dikurang baris keempat, stop. Udah, itu aja. Langsung saja kita masukkan X kurang 2 menjadi X min 2, Y min 1, Z min 4, 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 3 min 1, 1 dikurang 2 min 1, 4 dikurang 0, 4, 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 2, 1, 2 dikurang 2, 0, 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 1, 0. 2, 2, 0, 1 pindah. Ya. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita hapus kolom keempat, baris ketiga, karena satu-satu ini cuma tambahan ya teman-teman. Menjadi matriks 3 kali 3. Di sini kita akan menghitung X min 2-nya. Jika kita menghitung X min 2, maka baris pertama, kita akan menghitung baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. X min 2 dikali min 1, 4, 0, 0. Sekarang baris pertama, kolom kedua. Kita ganti saja langsung. Begini, menjadi min 1, 1, 4, 0. Min 1, 1, 4, 0. Lagi baris pertama, kolom ketiga. Min 1, min 1, 1, 0. Nah, X min 2 dikali min 1 kali 0, 0, 4 dikali 0, 0. Berarti X min 2 dikali 0. Dikurang Y min 1 dikali min 1 kali 0, 0, 4 kali 1, 4. Y min 1 dikali 4 menjadi gini. Y dikali 4 menjadi 4Y. Min 1 dikali 4 menjadi min 4. Ditambah Z-nya, Z min 4 dikali min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1. Z dikali min 1 menjadi Z dikali min 1 menjadi min Z. Min 4 dikali min 1 menjadi 4 sama dengan 0. Nah, jadi min 4Y dikurang 4 ditambah ini tambahnya ini hapus ya teman-teman. Min 4Y min 4 dikurang min Z4 sama dengan 0. Sekarang kita akan mengerjakan nomor 6. Ubahlah titik kartesius ke koordinat bola di mana titiknya yaitu P-1, 1 akar 6. Nah, jika kita mengubah titik kartesius ke bola, kita akan mencari R, P, dan Psi. R, theta, dan Psi. Maaf teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari R-nya terlebih dahulu.
rumus R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. X kuadratnya berapa? Ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y, dan ini Z. Jadi min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah akar 6 menjadi 1 tambah 1 tambah 6 sama dengan 8. Nah, akar dari 8 ini bisa dikecilin nggak? Bisa. Berapa dikali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, akar dari 4 dikali 2 ini bisa dikecilin nggak? Bisa. 4-nya turun ya teman-teman. 4-nya kita keluarkan menjadi 2 akar 2. Nah, sudah diketahui R-nya 2 akar 2. Sekarang kita akan mencari theta tan atau artan ini. Nah, jika kita mencari tan, rumusnya yaitu Y per X. Y-nya berapa? Y-nya 1. Per X-nya berapa? X-nya min 1. 1 per min 1 sama dengan min 1. Tan dari min 1 berapa? Yaitu akan menghasilkan theta 3x per 4. Sekarang kita akan mencari psi. Nah, psi ini yaitu kita mencari cos dari Z per R. Z-nya tadi berapa? Z-nya akar dari 6 per R-nya 2 akar 2. Nah, akar 6 ini kita bagi dengan akar 2 menjadi akar 3. Psi-nya yaitu akar 3 per 2 akan sama dengan pi per 6. Soal nomor 7. Ubahlah persamaan berikut ke persamaan normal Hesse. Persamaannya 2x plus 3y min 5z ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari menggunakan lambda. Rumus lambda apa? Rumus lambda yaitu kurang plus minus dari 1 per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kenapa rumusnya plus minus? Karena di dalam lambda ini ada dua ketentuan. Jika D, ini kita misalin ini A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, di dalam persamaan normal Hesse ini, jika D bernilai positif, maka lambdanya akan negatif. Dan jika D bernilai negatif, maka lambdanya akan positif. Seperti kebalikan gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus sama dengan 1 per A-nya berapa? A-nya 2. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. 3 akar 2. Salah teman-teman. A kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah C-nya berapa? Min 5 kuadrat. Nah, 2 dikali 2, 4. 3 dikali 3, 9. 5 dikali min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Menjadi 1 per akar dari 4 ditambah 9 ditambah 25. Nah, 4 ditambah 9, 13. 13 ditambah 25, 38. 1 per akar dari 38. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini, tadi kan ada nih ketentuan. Jika lambda bernilai positif, maka lambdanya negatif. Dan jika D bernilai negatif, maka lambdanya positif. Nah, sedangkan di sini D-nya bernilai positif, maka lambdanya negatif. Maka di sini nanti negatif. Nah, kita masukkan 2x dikali dengan 1 per 38 menjadi min 2 per akar dari 38x dikurang 3y dikali 1 per 38 menjadi 3 per akar dari 38y ditambah min 5z dikali 1 per akar dari 38 menjadi 5 per 30 akar dari 38z dikurang 2 dikali 1 per 38 menjadi 2 per akar 38. Pasti timbul pertanyaan nih sama teman-teman. Kenapa 5 per akar 38 ini bernilai positif? Karena di soal 5-nya ini bernilai negatif ya teman-teman. Sedangkan dalam ketentuan lambda,
Jika dia bernilai positif, maka lambdanya akan bernilai negatif. Jadi, min dikurang min. Menjadi min dikali min menjadi positif. Gitu ya, teman-teman. Sekarang soal nomor 8, yaitu ubahlah persamaan berikut ke persamaan normal Hesse. Persamaannya yaitu 3x plus 6y min 9z ditambah 12 sama dengan 0. Nah, soal nomor 7 dan 8 ini sama ya teman-teman, tinggal kita masukin aja lambdanya. D-nya juga bernilai positif, menjadi 1 per 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 1 per 3 kuadrat sama dengan 9. 6, 36, 9, 81. 1 per 100 akar dari 126. Tinggal dikali aja ini. Ini dikali sama ini dikali sama ini dikali sama ini dikali sama ini. Hasilnya akan menjadi min 3 per akar dari 126x dikurang 6 per akar dari 126y ditambah 9 per akar dari 126z dikurang 12 per akar dari 126 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 9. Diberikan bidang 2x plus 3y plus 4z sama dengan 10. Tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu koordinat. Nah, berarti kita akan mencari di tiga titik potong, yaitu titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, dan titik potong sumbu z. Nah, jika mencari titik potong sumbu x, kita misalkan y dan z-nya ini 0, teman-teman. Jadi, 2x plus 3y plus 4z ini sama dengan 10 akan menjadi 2x ditambah 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 10. 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi x-nya 5. Titik y, kita misalin x-nya 0 dan z-nya 0. 2 kali 0, 0. 3 y turun. 4 kali 0, 0. 3y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 3 ya teman-teman, ini kebalik. 10 per 3 harusnya teman-teman. Yang z yaitu x-nya 0, y-nya 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 4z turun, 11. 4z sama dengan 10. Z sama dengan 10 per 4 gitu ya teman-teman. Harusnya ini kebalik, ini 2 ini kebalik. Nah, jika sudah ditemukan titik potongnya yaitu 5, 10 per 3 dan berapa ini tadi? 5 per 2. Sekarang soal nomor 10, soal terakhir, yaitu tentukan titik potong sumbu x pada bidang 3x plus 2y plus 5z sama dengan 21. Jika disuruh mencari titik potong sumbu x, maka kita mencari titik x-nya aja ya teman-teman. Yaitu kita misalin y-nya 0, z-nya 0. 3x turun, 2 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 3x sama dengan 21. X sama dengan 21 dibagi 3. X sama dengan 7. Jadi titik potong sumbu x-nya yaitu x-nya 7. Baik, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.